Sudah lihat video tentang Genta? Jika belum, cek dulu ya videonya tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi ceritanya, Genta adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia telah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak. Tentunya dia... bentar. Kayaknya sepi banget deh. Oke, sip. Asik. Tentunya dia wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi semenjak dia terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770SS. Apa dan bila mana kita melaporkan SPT 1770SS, 1770S, dan 1770? Selengkapnya Anda bisa lihat di video tentang Genta tadi, atau Anda bisa cek pada link yang ada di kolom deskripsi. Sedikit review kembali. SPT tahunan PPh orang pribadi 1770SS atau sangat sederhana adalah jenis SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan yang bekerja pada satu perusahaan atau satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah dalam setahun. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT ini? Pertama, Anda harus sudah daftar dan sudah bisa login di djponline.pajak.go.id. Kedua, Anda harus sudah memegang bukti potong PPh pasal 21 dengan jenis formulir 1721A1 untuk pegawai swasta dan BUMN, serta 1721A2 untuk pegawai negeri atau ASN, TNI, dan Polri. Anda bisa memperoleh formulir tersebut di divisi accounting atau HRD Anda, atau bagi PNS atau ASN, Anda bisa memintanya kepada bendaharawan kantor Anda. Ketiga, Anda harus menyiapkan data-data seperti penghasilan final lainnya, daftar harta, dan daftar hutang yang Anda miliki. Jika Anda sudah memenuhi hal-hal tersebut tadi, barulah kita bisa melaporkan SPT tahunan 1770SS ini melalui e-filing. Namun sebelumnya, kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe aja dulu, siapa tahu jodoh. Karena selain subscribe itu sangat mudah, gratis, dan tidak merugikan Anda, subscribe juga membantu channel ini menjadi lebih berkembang. Dan bisa saja, untuk selanjutnya Anda membutuhkan berbagai informasi perpajakan yang ada di channel ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Baik, jika sudah, selamat datang di Funtex. Dan oke, mari kita mulai. Baik, pertama seperti biasa kita buka browser kita dulu. Untuk setting awal, sebagai informasi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, kita disarankan untuk menggunakan private mode untuk Firefox atau incognito mode untuk Google Chrome. Dan juga sebelumnya, sebelum kita mengakses djponline.pajak.go.id, kita harus melakukan clear cache dulu. Jadi pilihannya adalah di bagian menu, lalu kita pilih option, dan di bagian find option ini kita ketik saja cache seperti ini, lalu kita pilih clear data. Oke, kita clear dulu. Oke, kita clear now. Setelah itu kita pilih new private windows. Oke,
Lalu kita ketikkan djponline.pajak.go.id. Baik, tampilannya seperti ini. Jika teman-teman sudah pernah melakukan pendaftaran dan login, teman-teman tinggal login. Tapi jika memang teman-teman belum pernah login sama sekali atau belum pernah daftar, teman-teman bisa cek video mengenai bagaimana cara melakukan pendaftaran pada aplikasi DJP Online ini. Untuk tutorial kali ini saya anggap semua teman-teman sudah daftar dan sudah bisa login. Jadi kita masukkan saja NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Baik, kita sudah bisa login ke halaman djponline.pajak.go.id, dan di atas ada bagian menu informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S, kita pilih ke menu lapor. Kita pilih saja. Oke, setelah itu kita pilih menu e-filing. Di tampilan e-filing ini ada bagian arsip SPT. Jika ini tidak ditemukan data yang sesuai, berarti teman-teman belum pernah melakukan pelaporan SPT sama sekali. Tapi jika tahun-tahun sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunan, maka di sini akan ada datanya. Sebagai tutorial kali ini, kebetulan di sini belum ada pelaporan sama sekali, jadi kita sekarang akan melakukan pembuatan SPT atau pelaporan SPT. Teman-teman bisa langsung klik di menu buat SPT. Maka ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Maksudnya di sini adalah bahasa sederhananya adalah apakah Anda usahawan atau wira swasta gitu ya. Kalau bukan, karena ini adalah tutorial SPT 1770SS, tentu saja jawabannya tidak, karena ini adalah SPT untuk karyawan swasta atau pegawai negeri. Atau teman-teman untuk petunjuk pengisiannya bisa klik di bagian ini, apa itu pekerjaan bebas, apa itu pisah harta. Jadi beberapa istilah itu sudah dijelaskan di bagian petunjuk pengisian ini. Jadi kita pilih tidak, karena dianggap ini adalah karyawan ya. Lalu apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih saja tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawabnya iya, karena penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah dalam setahun akan menggunakan formulir SPT 1770SS. Tapi kalau lebih dari 60 juta atau lebih, maka akan menggunakan SPT 1770S. Jadi kita pilih iya di sini ya. Lalu kita klik saja warna kuning, tombol kuning ini. Maka muncul tampilan seperti ini. Kita isi tahun pajak yang ingin kita laporkan. Misalnya tahun ini kita akan melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2020. Lalu secara otomatis sistem akan memilih bagian normal. Lalu apa ini pembetulan? Pembetulan ini adalah SPT yang istilahnya membetulkan SPT normal yang dulu pernah kita buat sebelumnya, tapi di tahun pajak yang sama. Misalnya sekarang kita bikin SPT tahun 2020, ternyata ada salah isi gaji, maka kita akan buat lagi SPT pembetulannya, maka kita akan pilih pembetulan ini. Untuk kali ini kita akan membuat SPT normal di tahun pajak 2020. Kita pilih selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita isi berdasarkan bukti potong yang diberikan oleh accounting atau bendaharawan kantor kita. Sebagai contoh, saya ada satu bukti potong yang sudah diberikan oleh bagian accounting. Ini adalah salah satu contoh dari bukti potong 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan.
Di dalam bukti potong ini mencantumkan identitas perusahaannya, identitas pegawainya, dan detail penghasilan yang ada atau yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Kita memindahkan angka-angka ini ke dalam SPT tahunan di e-filing tadi. Pertama kita masukkan adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Kita masukkan jumlah penghasilan bruto dari bukti potong tadi, yaitu jumlah penghasilan bruto di sini contohnya adalah 58 juta. Kita masukkan saja 58 juta di sini. Kemudian bagian pengurangan kita lihat lagi di bukti potong, kita pilih ke jumlah pengurangan di poin 11. Ada 2.900.000. Kita masukkan 2.900.000. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau istilahnya PTKP adalah status dari perkawinan dari wajib pajak. Misalnya teman-teman belum menikah, jadi pilihannya adalah TK, artinya belum menikah tapi tidak punya tanggungan. Atau begitu juga dengan sudah kawin atau menikah tanpa tanggungan, isinya K0, dan begitu seterusnya. Tipe-tipe ini atau status PTKP ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman tinggal lihat saja di bagian bukti potong PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Di bukti potong ini diberikan contoh statusnya adalah belum menikah atau TK0. Kita masukkan saja TK0. Sehingga muncul angka 54 juta. Lalu atas penghasilan kena pajak yang telah dihitung setelah dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan lalu dikurangi oleh PTKP adalah 1.100.000. Sistem akan menghitung jumlah pajak yang terhutang, jadi sebesar 55.000. Lalu kita lihat lagi bukti potongnya, apakah pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi pajak oleh perusahaan juga sudah dipotong sebesar 55.000. Kita masukkan 55.000 itu di bagian nomor 6. Sehingga pajak menjadi statusnya nihil. Jika nomor 6 ini kita tidak isi, maka statusnya akan kurang bayar. Kita isi jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan sebesar 55.000. Sehingga statusnya nihil. Lalu kita pilih berikutnya. Bagian B ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan oleh objek pajak. PPh final itu macam-macam jenisnya, tapi kalau memang tidak ada dikosongkan saja. Tapi jika memang ada, teman-teman harus mengetahui informasi PPh final itu apa saja. Untuk tutorial kali ini saya anggap saya kosongkan saja. Atau mungkin saya jelaskan dulu, contohnya teman-teman ada melakukan penyewaan rumah atau bangunan, teman-teman bisa di sini, kemudian dipotong pajaknya berapa di sini. Lalu ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya adalah hibah atau bantuan, teman-teman dapat hibah, masukkan saja di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di bagian C nomor 11 dan 12 adalah kita mengisi jumlah keseluruhan harta dan jumlah keseluruhan utang atau kewajiban yang ada. Untuk nilai yang dicantumkan di sini adalah nilai perolehan dari harta sampai tanggal 31 Desember 2020. Misalnya teman-teman memiliki sebuah motor dan memiliki sebuah rumah, ditotalkan saja nilainya. Sangat contoh, misalnya rumah harganya 200 juta dan motor harganya 20.000. Jadi di sini totalnya 220.000. Mohon maaf, 220 juta rupiah. Oke. Lalu untuk kewajiban hutang ini diisi adalah kondisi yang sama juga di kondisi di 31 Desember 2020. Sisa hutang di bank atau di tempat pemberi kredit. Misalnya utang masih sisa sekitar 50 juta, silahkan diisi.
Atau misalnya teman-teman tidak memiliki hutang, ya ini dikosongkan juga tidak masalah. Lalu apakah motor yang diberikan oleh orang tua apakah dimasukkan di sini? Tentu saja tidak. Itu namanya hibah atau pemberian, sudah nggak perlu diisi. Tapi harta yang diisi di sini adalah harta yang sumbernya adalah dari penghasilan kita. Lalu kita pilih berikutnya. Lalu di bagian D ada pernyataan, teman-teman bisa baca. Jika sudah, lalu klik setuju. Lalu pilih selanjutnya. Maka akan muncul ikhtisar seperti ini: jenis formulir, tahun pajak, pembetulan, status SPT, jumlah, catatan, dan hal yang paling penting adalah mengambil kode verifikasi ke email atau nomor handphone. Untuk mendapatkan kode ini, teman-teman bisa klik di sini. Maka kode verifikasi akan dikirim ke email atau SMS. Teman-teman boleh pilih salah satu. Dalam hal ini saya pilih ke email dulu. Oke, sukses, token telah dikirim ke email Anda. Kita pilih iya. Maka kita akan menunggu kode verifikasi yang akan masuk ke email. Pada saat saya membuat tutorial ini, server mungkin sedang bermasalah mengenai kode verifikasi yang dikirim ke email. Jadi biasanya dalam kondisi normal kode verifikasi itu akan langsung masuk ke email, tapi beberapa hari ini kode verifikasi butuh waktu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam untuk bisa masuk ke email. Jadi setelah masuk ke email, kita tinggal memasukkan kode verifikasinya di sini. Lalu kita pilih klik kirim SPT. Saya cek dulu emailnya. Baik, untuk kode verifikasi kita cek email kita, kira-kira tampilnya seperti ini. Teman-teman tinggal mengcopy beberapa digit angka atau huruf yang ada di email tersebut. Kita masukkan ke bagian masukkan kode verifikasi di sini, lalu teman-teman pilih kirim email. Lalu maka akan berhasil dan bukti pelaporan SP tahunan juga akan masuk ke email. Kira-kira tampilnya seperti ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Jadi jangan sampai telat ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih and stay fun.